Selamat pagi anak-anakku sekalian. Selamat datang dan selamat belajar untuk pemuaian zat pada hari ini. Pada video kali ini kita akan belajar tentang pemuaian zat padat terlebih dahulu. Tapi sebelum itu mari kita lihat apa itu pemuaian. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor atau karena perubahan suhu. Jadi pemuaian itu adalah bertambahnya ukuran suatu benda karena menerima kalor atau karena adanya perubahan suhu. Ada beberapa faktor yang bisa mempengaruhi pemuaian, yaitu satu, jenis benda. Lalu yang kedua, ukuran benda semula. Yang ketiga, kenaikan suhu. Pada pemuaian zat terdapat ada 3 yang bisa kita lihat, yaitu zat padat, zat cair, dan zat gas. Ya, jadi padat, cair, gas itu kita bisa lihat pemuaiannya seperti apa. Nah, pada kali ini kita akan belajar pemuaian zat padat terlebih dahulu. Di pemuaian zat padat dibagi 3, ada 3 faktor atau 3 bagian yang bisa kita lihat, yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume. Kita lihat satu persatu, mulai dari panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau karena perubahan suhu. Ya. Lalu pemuaian panjang ini bisa dilihat dengan alat ukur yang namanya Munchenberg. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, mungkin kita tidak bisa melihat secara langsung di kelas, tapi kalian bisa lihat dari gambar yang telah disediakan. Di sini adalah alat Munchenberg, di mana terdapat batang logam. Nah, batang logamnya ada 3 jenis yang berbeda. Nah, ya, ada 3 jenis yang berbeda. Mungkin satunya aluminium, satu besi, satunya kuningan, atau tembaga, besi, aluminium, dan sebagainya. Yang pasti ada 3 batang logam yang berbeda. Ya, yang berbeda. Kemudian, ketiga batang logam ini akan dipanaskan, ya, akan dibakar. Bisa pakai lilin, bisa pakai spiritus dan segala macamnya untuk membakarnya. Nah, logikanya karena kita lagi belajar pemuaian, maka ketiga logam ini pasti akan memuai, ya. Memuainya karena ini pemuaian panjang berarti akan semakin panjang. Bagaimana cara melihatnya? Dilihat dari penunjuk yang ada di sebelah kiri atau kanan dari alat ini. Ya, kalian bisa lihat di bagian kiri atau kanan di sini ada penunjuk, ada 3 penunjuk. Nanti lama-lama penunjuk ini akan naik, itu menandakan bahwa batang logam telah memuai. Nah, dari pemuaian yang tadi, dari alat Munchenberg tadi didapatkan bahwa kita bisa melihat adanya perubahan panjang dari batang-batang logam tersebut, ya. Jadi awalnya panjangnya sekian, lama-lama dia memanjang. Nah, kita sebut itu adalah panjang akhir, ya. Jadi lama-lama batang logam tersebut mempunyai panjang akhir, memanjang. Dirumuskan dengan rumus LT, ya. LT itu adalah panjang akhir, kalian bisa lihat di keterangannya. Panjang akhir sama dengan L0 itu panjang awal, buka kurung 1 tambah alfa. Nah, jadi kalau dikomputerisasi bentuknya seperti huruf A, tapi aslinya dia gambarnya seperti ini ya anak-anak ya. Seperti ikan, tapi tidak ada siripnya. Ini bacanya alfa. Nah, apa itu alfa? Alfa itu adalah koefisien muai panjang. Jadi kalau misalnya soalnya berhubungan dengan panjang, mau nggak mau soal tersebut pasti akan memberitahukan koefisien muai panjang dari logam atau benda tersebut. Dan koefisien muai panjang ini di setiap benda pasti berbeda-beda, tidak sama. Kemudian alfa dikalikan delta T ya. Ini dikalikan delta T. Nah, mungkin kalian baru pertama kali dengar ya, segitiga ini kalau di fisika bacanya adalah delta. Bacanya adalah delta. Apa itu delta? Delta secara Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut sebagai selisih. Ya, pasti kalian sudah paham dengan arti kata selisih ya. Selisih. Di sini dituliskan dalam rumus delta T, berarti selisih suhu, ya, selisih suhu.
Atau kita lihat namanya di sini di keterangan perubahan suhu. Ya, perubahan suhu sesuai dengan pengertian pemuaian panjang. Apanya yang berubah? Suhunya. Bagaimana cara ngitungnya? Di sini sudah dituliskan bahwa suhu akhir, ya, suhu akhir kita selisihkan atau kita kurangi dengan suhu awal, ya. Nah, itulah dalam rumusnya. Tapi kalian bisa lihat lagi di keterangan ada satu hal yang tidak ada dalam rumus, tapi ini bisa kalian cari, yaitu pertambahan panjang. Ya, kok bisa seperti itu? Ada di sini karena kalian bisa lihat dari gambar ada delta L. Ya, seperti cerita tadi di Muschenberg bahwa kalau sebuah benda dipanaskan, batang logam dipanaskan, dia akan awalnya mempunyai panjang awal, ya, ini L0. Lama-lama dia akan memanjang, akan punya LT. Nah, dari L0 dan LT terjadi selisih panjang yang disebut dengan delta L, ya, pertambahan panjang. Cara mencari pertambahan panjang, ya, dengan mencara LT dikurang L0, ya, akhir kurang awal, panjang akhir kurang panjang awal. Kita akan lihat beberapa contoh soal yang ada. Contoh soal yang pertama di pemuaian panjang yaitu sebuah logam sepanjang 100 cm. Ya, ada sebuah logam, tidak diberitahu logamnya apa, tapi dia punya panjang 100 cm. Berarti dapat kita ketahui bahwa 100 cm itu adalah panjang awal. Nah, mungkin yang bingung, kok tahu ya 100 cm itu panjang awal? Nah, triknya anak-anak, kalian bisa lihat soalnya, ya. Kalian bisa lihat soalnya. Ya, kalian bisa lihat soalnya, di soal ditanyain panjang akhir, berarti 100 cm pasti panjang awal, ya, disingkat L0. Dipanaskan dari suhu 0 derajat Celcius, berarti kita punya suhu awal, ya, mula-mula, sampai 50 derajat Celcius, berarti itu suhu akhirnya, 50 derajat Celcius. Jika, nah, kita lihat di sini, jika koefisien muai panjang. Nah, koefisien muai panjang itu kita singkat dengan alfa. Jadi jangan sampai lupa anak-anak, ya, bahwa koefisien muai panjang itu alfa. Alfa logam tersebut adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Tentukan panjang akhir B pertambahan panjang. Oke, kita cari dulu satu per satu. Mungkin kita cari dari panjang akhir dulu, ya, yang A. Jawab, panjang akhir kita dapatkan dari rumus LT sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa dikalikan delta T, ya. Kita masukkan angkanya, tapi sebelum itu kita bisa lihat, ya, delta T selisih suhunya belum ada nih, ya. Delta T selisih suhunya belum ada. Kita cari dulu, nah. Ya, kita cari dulu suhu awal dan suhu akhir ini, kita dapatkan delta T-nya, ya. Ingat, delta itu selisih akhir kurang awal, ya. Yang akhir 50, yang awal 0, berarti delta T-nya 50 derajat Celcius. Nah, kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus, L0-nya 100, buka kurung 1 tambah 12 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 50. Nah, kalian bisa lihat di sini ini ada dalam kurung, ya, anak-anak, ya, dalam kurung. Nah, di dalam kurung kalian bisa lihat ada beberapa operasi matematika. Ada tambah, ada kali, ya. Nah, dalam operasi ini berarti kita bisa mengerjakan yang perkalian terlebih dahulu, ya. Yang pertambahan belakangan, ya. Karena ada kali, ada tambah, kita kerjakan yang perkalian terlebih dahulu. Nah, berarti karena ini kita kerjakan perkalian dulu, nah berarti kita kalikan 12 ini dikaliin 10 pangkat min 6 dikalikan 50. Nah, masalahnya adalah 10-nya ini ada pangkat min 6-nya. Ya, bagaimana nih cara mengerjakannya? Kita kerjakan belakangan, nah. Kita bisa kalikan yang bisa kita kalikan dulu, yaitu si 12-nya ini, ya, si 12-nya ini kita kalikan dulu sama 50, ya. Biar lebih mudah. 12 kali 50 kan 600, berarti kita tuliskan ulang 100 buka kurung 1 tambah 600
dikalikan 10 pangkat min 6. Nah, jadi ada seperti ini ya. Karena kita kerjakan nih, 600 kali 10 pangkat min 6 bagaimana cara mengerjakan. Nah, mungkin ada yang ingat bahwa di semester 1 pernah diajarkan notasi ilmiah ya. Di semester 1 pernah diajarkan notasi ilmiah, di mana 10 pangkat min itu artinya angka 600 ini ya, angka yang di depan ini berarti dia posisinya akan berada di belakang koma. Ya, jadi komanya ada di depan. Nah, seperti ini. Sekarang tinggal kita isi nih, di antara koma dan 600 ada berapa nolnya? Bagaimana caranya? Kita gerak 6 kali, karena ini kan 10 pangkat min 6. Kita gerak 6 kali dari paling belakang. 1, 2, 3, oke. 4, 5, 6. Oke, kita isi nolnya. Nah, ternyata 600 kali 10 pangkat min 6 itu artinya adalah 0,0006 ya. 2 nol belakang bisa kita hapus saja. Jadi kalau ditulis ulang, LT sama dengan 100 buka kurung 1 tambah 0,0006. Nah, tinggal tersisa 1 tambah ya. Hati-hati, ini 1 tambah 0,0006 berarti artinya yang dalam kurung 1,0006 ya. 1,006. Nah, sekarang karena sudah selesai yang di dalam kurung, kita buka kurungnya, artinya si 100 ini kita kalikan dengan yang di dalam kurung. 100 dikalikan 1,00096 sama dengan 100,06 cm. Kemudian untuk pertambahan panjangnya, ya, pertambahan panjang itu kan berarti selisih panjangnya ya, atau delta L, ya jangan lupa anak-anak. Ya, pertambahan panjang itu adalah selisih panjang, delta L. LT min L0. LT-nya barusan kita cari 100,06 dikurang panjang awal, 100. Nah, 100 kurang 100 kan 0 ya. Berarti 0,06 adalah pertambahan panjang dari logam ini. Seperti itu. Kita lihat contoh soal yang berikutnya. Pada suhu 27 derajat Celcius, panjang baja 2 meter. Nah, berarti dapat kita ketahui bahwa pada suhu awal, di suhu 27, ya suhu awal, panjangnya 2 meter. Berarti itu panjang awal. Kan suhunya suhu awal. Jadi, panjangnya pun panjang awal, 2 meter. Tentukan panjang baja pada suhu 97. Berarti ini suhu akhir. Ya, jadi suhu akhir tuh kalau kalian lihat dari dua soal ini, suhu akhir itu pasti suhu yang paling besar angkanya. Awal itu pasti paling kecil. Jangan terbalik. Kemudian tentukan panjang baja pada suhu 97 derajat Celcius jika diketahui, oh ini langsung dikasih tahu ya, alfa baja adalah 12 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Nah, seperti tadi kita lihat bahwa ada informasi yang kurang yaitu delta T ya. Selisih suhunya belum ada. Ingat akhir kurang awal ya, bukan besar kurang kecil tapi akhir kurang awal. Akhir 97, awalnya 27, berarti delta T-nya 70 derajat Celcius. Oke. Kita masukkan ke dalam rumus, karena yang ditanyain tentukan panjang pada saat dipanasin ya, di suhu 97 ya. Jadi kalau ditanyakan seperti ini, itu artinya yang kita kerjain itu LT, nah, bukan delta L ya, karena dia minta panjang pada suhu 97, berarti panjang ketika dipanaskan sampai 97. Kita cari dengan LT, LT sama dengan L0 buka kurung 1 tambah alfa kali delta T. Kita masukkan angkanya karena sudah lengkap semua, sudah komplit. L0-nya 2, buka kurung 1 tambah 12 kali 10 pangkat min 6 dikalikan 70. Nah, seperti tadi, ini ada pertambahan, ada perkalian dan perkalian di dalam kurung. Kita kerjakan yang perkalian dulu. 12 dikalikan 10 pangkat min 6 dikalikan 70. Ya. Lebih mudah kita
kalikan 12-nya sama 70 ya. Nah, 12 kali 70 itu 840. Sehingga ketika dituliskan ulang, 2 buka kurung 1 tambah 840. Nah, 10 pangkat minimnya kan belum kita apa-apakan. Nah, kita tuliskan lagi. 840 kali 10 pangkat min 6. Nah, sekarang tinggal permasalahkan 10 pangkat min 6 ini dikalikan sama 840. Prosesnya sama seperti tadi, berarti 840 ditaruh di belakang, ya, dan ada koma di depannya. Nah, kita cari nih, di antara koma dan 840 ada berapa nolnya di dalam sini. Ya, kita mulai dari belakang, berjalan ke depan sebanyak 6 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, berarti di sini kalian bisa lihat ada 3 nol antara koma dan 840. Kita tuliskan ulang, 2 buka kurung 1 tambah 0,00084. 0 terakhir kita abaikan saja. Kemudian, berarti yang di dalam kurung tinggal pertambahan, 1 ditambah 0,00084, jadinya 1,00084. Nah, sekarang tinggal kita kalikan dengan yang di luar. Kita kalikan 2 dikali 1,00084. Nah, jadi kalau kalian mengalikan ini, si 2 ini dikalikan dengan semuanya. Ya. 2 kali 1, 2. 0,00, nah 2 kali 8, 2 kali 4. Jangan hanya depannya saja. Ya. Sehingga kita dapatkan panjangnya baja ini ketika dipanaskan adalah 2,00168 meter. Kita lihat contoh yang terakhir untuk pemuaian panjang. Sebatang tembaga pada suhu 15 derajat Celcius panjangnya 80 cm. Oke, berarti kita tahu di panjang di soal ini panjang tembaga ini 80 cm. Ini adalah panjang awal karena suhunya 15 derajat itu adalah suhu awal ya. Suhunya 15 derajat suhu awal. Oke, karena suhu akhirnya kalian bisa lihat di sini berapakah pertambahan panjang tembaga jika diberikan panas hingga 35 derajat Celcius. Nah, jadi suhu awalnya 15, panjang 80 itu adalah panjang awal. Diketahui koefisien muai linier. Nah, koefisien muai linier tembaga adalah, nah ini maksudnya adalah alfa ya. Ini maksudnya alfa. Koefisien muai tembaga alfa 2,7 kali 10 pangkat min 5. Oke, dari sini seperti tadi kita bisa nyari delta T-nya terlebih dahulu ya. Ingat akhir kurang awal. 35 dikurangi 15 berarti 20 derajat Celcius. Nah, soal ini berbeda dengan soal-soal sebelumnya. Kalian perhatikan ditanyain berapakah pertambahan panjang. Ya. Di soal ini yang ditanyain adalah pertambahan panjang. Pertambahan panjang itu artinya soal ini minta delta L-nya berapa. Ya. Delta L itu pertambahan panjang. Nah, ada cara cepat, cara jitu untuk mencari delta L tanpa kita cari LT-nya dulu. Nah, caranya seperti ini. Delta L adalah L0 dikalikan alfa dikalikan delta T. Langsung, tanpa kita mencari LT, itu bisa dengan rumus ini. Ini berlaku untuk luas dan volume juga nanti ya. LT sama dengan kita masukkan angkanya ada L0 dikalikan alfanya 2,7 kali 10 pangkat min 5 dikalikan delta T-nya 20 ya. 80 kali 2,7 kali 10 pangkat min 5 kali 20. Nah, ini karena perkalian semua, berarti kita bisa hitung nih. 80 sama 20-nya ya, bisa kita cari dulu. Kalau memang kalian bisa langsung menghitung 80 kali 2,7 kali 20 silakan.
Ya, kalau di sini satu-satu perkalikan biar kalian tahu step by stepnya. 80 kali 20 dulu dapat 1600. Nah, 1600 yang ini kita kaliin lagi nih sama 2,7. Dapat 4320. 4320. Belum selesai karena masih ada 10 pangkat min 5. Nah, kita perlakukan dengan hal yang sama dengan nomor-nomor sebelumnya, berarti 4, 3, 20 ditaruh di belakang, komanya ada di depan. Kita cari nih, ada berapa 0 di antara koma dan 4, 3, 20. Bergerak dari belakang sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata kita hanya butuh 1 0 saja, sehingga delta L dari soal ini adalah 0,0432 cm. Sekarang kita ke pemuaian luas. Pemuaian luas adalah bertambahnya ukuran luas suatu benda karena menerima kalor atau perubahan suhu. Ya, jadi bisa lihat dari gambar ini. Oke, jadi ada sebuah plat logam, ya, ada panjang awal, ada lebar awal. Nah, ini sebelum dipanaskan. Ketika dipanaskan dengan lilin lama-lama, kalian bisa lihat yang panjang semakin panjang, yang lebar semakin lebar. Ya, artinya kita bisa lihat, oh ternyata luas awalnya ini yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri, yang sebelah kanan ini dah luas akhirnya. Nah, kenapa luas disimbolkan dengan huruf A? Karena ya, diambil dari nama area. Area. Sehingga kalau disingkat, luas itu adalah A. Ya, A. Nah, ini kita bawa dalam rumus. Yaitu kalian bisa lihat di sini AT sama dengan A0 buka kurung. Nah, ya, AT itu berarti luas akhir, A0 luas awal, ya. Di sini kalian bisa lihat di keterangannya. Buka kurung 1 tambah. Nah, ini ada satu istilah lagi, ya. Gambarnya seperti ini. Bacanya adalah beta. Nah, ya, jadi 1 tambah beta dikalikan delta T. Nah, apa itu beta? Nah, kalian harus lihat di keterangan, bisa dilihat bahwa beta itu adalah koefisien muai luas. Ya, koefisien muai luas. Nah, jika di soal ternyata yang diberitahukan alfanya nih, ya. Alfa itu kan koefisien muai panjang. Jadi kalau di soal dikasih taunya alfa, padahal kita harus mencari beta, mencari luas dengan beta. Bagaimana caranya mencari betanya? Nah, kalian bisa lihat di sini, beta itu setara dengan 2 kali alfa. Ya, jadi jangan khawatir kalau kalian tahu di soal ternyata soal luas, berarti bagaimana? Betanya tidak ada, adanya alfa. Nah, kalian kalikan saja 2. Itu akan menjadi betanya. Kemudian ke pemuaian volume, ya. Pemuaian volume berarti bertambahnya ukuran volume suatu benda karena menerima panas, ya, menerima kalor atau perubahan suhu. Kalian bisa lihat dari gambar di sebelah kiri ada V0. Ini adalah volume awal yang warna biru ini. Ketika dipanasin, nah kalian bisa lihat dia semakin membesar, ya, semakin bertambah ukurannya. VT-nya ini yang transparan, ya. Nah, pemuaian volume berarti kita singkat dengan huruf V, ya, V besar, ya, huruf V besar. Kalian bisa lihat di rumusnya bahwa VT itu V volume akhir sama dengan V0 volume awal buka kurung 1 tambah. Nah, ini penulisannya adalah seperti ini, ya. Mirip alfa tapi dibalik. Bacanya adalah gamma. Ya, bacanya adalah gamma. Jadi kalau pemuaian volume, V0 buka kurung 1 tambah gamma delta T. Apa itu gamma? Kalian bisa lihat di keterangan, ya. Selalu perhatikan keterangan. Koefisien muai volume, ya. Jadi jangan sampai kalian hanya menghafalkan rumus saja tapi tidak tahu komponen-komponen dalam rumusnya seperti apa. Ya, dilihat. Jadi gamma itu adalah
koefisien Moe volume. Jadi kalau kalian mau mengerjakan soal volume harus punya gamma, yaitu koefisien Moe volume. Tapi kalau di soal sudah ada koefisien Moe volume, berarti itulah gammanya ya. Jangan kalian cari lagi. Nah, semisal di soal gammanya tidak ada ya, koefisien Moe volumenya tidak ada. Yang diberitahukan alfa ya, koefisien Moe panjang. Bagaimana cara mencari gamma? Berarti kalian bisa lihat di sini, gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Ya, jadi jangan sampai terlupa. Kita lihat 2 contoh soal berikut ini. Sebuah plat aluminium dengan ukuran panjang 5 meter dan lebar 2 meter. Nah, dari soal ini kita ketahui bahwa ada panjang 5 meter, ada lebar 2 meter. Dipanaskan dari suhu 20 derajat Celcius hingga mencapai 100 derajat Celcius. Berarti ada suhu awal yang kecil, yang besar ini 100 suhu akhir. Jika alfa, nah ini langsung dikasih tahu ya, alfa aluminium 12 kali 10 pangkat min 6, tentukan luas plat setelah dipanaskan. Nah, kalian tahu berarti soal ini adalah soal luas. Lihat, kalau misalnya banyak yang dari kalian yang tidak tahu cara mencari tahu soalnya luas, panjang, atau volume, nah kalian lihat pertanyaannya, tentukan luas. Oke, berarti otomatis kita harus mencari luas akhir dari aluminium ini, plat aluminium. Yang kita butuhkan harus ada luas awal, ya. Kan ini pemuaian luas, ya, bukan panjang doang, bukan lebar doang, ya. Jadi kita harus punya luas awal, ya. Cara mencari luas ya mudah saja, kita tinggal kalikan P kali L, ya, 5 kali 2. Kita dapat luas awalnya 10 meter persegi. Kemudian kita bisa dapatkan juga ya selisih antara suhu akhir dan awal ya, delta T-nya. Akhir kurang awal 100 kurang 20. 80 derajat Celcius. Masih belum selesai juga. Ingat, luas butuh beta. Ya, beta itu adalah 2 kalinya alfa. Ya kan? Kenapa kita menggunakan ini? Karena di soal ini dikasih taunya alfa. Ya, sekali lagi ingat, luas itu butuh beta. Koefisien Moe luas. Karena nggak ada, kita cari. Gimana cara mencari beta? Nah, berarti si 2 ini kita kalikan alfa. Si alfa dikalikan 2. 2 dikalikan 12 berarti 24 kali 10 pangkat min 6 per derajat Celcius. Kita dapat betanya ya. Kita kalikan aja 2 dengan 12-nya. Ya, seperti contoh soal yang sebelumnya. 10 pangkat min 6-nya kita biarkan. Dapat ya 24 kali 10 pangkat min 6. Semua komponen sudah ada, berarti kita bisa masukkan ke dalam rumus. Nah, ya dari sini, dari soal ini ternyata kalian dituntut untuk mencari satu persatu komponen yang perlu. A0-nya belum ada, dicari dulu. Delta T-nya belum ada, dicari dulu. Bahkan betanya harus dicari terlebih dahulu. Oke, kita masukkan ke dalam rumus A0 buka kurung 1 tambah beta kali delta T. A0-nya 10, buka kurung 1 tambah betanya 24 kali 10 pangkat min 6. Dikalikan delta T-nya, 100 kurang 20 ya, 80. Oke, seperti sebelum-sebelumnya, pengerjaannya seperti panjang. Tidak ada yang berubah, ya. Sebenarnya kalau kalian lihat rumusnya pun mirip, ya, rumusnya pun mirip. Pengerjaannya pun mirip, yang membedakan hanya hurufnya aja. Yang panjang L, yang luas A. Yang panjang butuh alfa, yang luas butuh beta, ya. Jadi pengerjaan pun sama. Tidak ada bedanya. 24 kita kalikan dulu sama 80. Dapat 1920, ya. Kita tuliskan ulang, 10 buka kurung 1 tambah 1920 kali 10 pangkat min 6. Nah, kembali kita bertemu dengan ini ya, 10 pangkat min 6. Berarti kita cari bagaimana caranya. Nih, 1920 ada di belakang, komanya ada di depan. Gimana caranya supaya kita bisa mengisi antara koma dengan 1920, ya. Kita bergerak dari belakang, bergerak 6 kali, yaitu pangkat min 6.
6 kali. 1, 2, 3, 4, oke, 5, 6. Nah, berarti ada 2 0 antara koma dan angka 1920. Berarti, Miss ulang, 10 buka kurung 1 tambah 0,00. Ya, nolnya ada 2 nih. 192. Kosong terakhir kita abaikan. 1 tambah 0,00192. Berarti yang di dalam kurung hasilnya jadi 1,00192. Kita buka kurungnya, artinya kita kalikan. 10 kita kalikan dengan 1,00192. Kita dapatkan ternyata luas plat setelah dipanaskan, alias AT-nya adalah 10,0192 meter persegi. Soal selanjutnya, sebuah besi bervolume 1 meter pangkat 3, 1 meter kubik. Nah, dari soal ini, dari kalimat pertamanya, kita tahu bahwa soal ini ternyata adalah soal pemuaian volume. Ya. Sebuah besi bervolume 1 meter kubik, dipanaskan dari 0. Nah, berarti kita tahu 1 meter ini adalah volume awal, karena dia dipanaskan dari suhu 0, dari suhu awal, sampai ke 1000. Itulah suhu akhir. Jika koefisien muai panjang, ya, koefisien muai panjang itu adalah alfa. Ya. Jadi dari soal ini kalian tuh harus bisa menghafalkan pengertian. Jadi koefisien muai panjang itu alfa, koefisien muai luas itu beta, koefisien muai volume itu gamma. Ya, jadi janganlah kalian hanya menghafalkan beta alfa gamma, beta alfa gamma. Tapi kata-katanya kalian harus hafalin juga. Jadi seperti di soal ini, kalian tidak dikasih tahu nih, ini alfa atau beta apa gamma. Ya, kalian dikasih taunya koefisien muai panjang. Ternyata itu adalah alfa. Alfanya 1,1 kali 10 pangkat min 5. Hitunglah volume akhir. Oke, berarti karena ini pemuaian volume, berarti kita membutuhkan yang namanya gamma. Gamma itu adalah 3 kalinya alfa. Jadi si alfa ini, koefisien muai panjang, kita kalikan 3. 3 kita kalikan 1,1. Nah, kita dapat 3,3 kali 10 pangkat 5, min 5, per derajat Celcius. Nah, kita dapat gammanya. Oke, sebelum lanjut lagi, kita bisa cari delta T-nya ya. Delta T, selisih suhu akhir dan awal ya, akhir kurang awal. Akhirnya 1000, awalnya 0. Berarti delta T-nya adalah 1000. Ya, diperhatikan jangan sampai kalian salah antara 0, 1000 ini dengan yang derajat ya. Jadi jangan sampai salah nulisnya. Kita masukkan ke dalam rumus. VT sama dengan V0, buka kurung 1 tambah gamma, dikalikan delta T. VT sama dengan V0-nya 1, buka kurung 1 tambah gammanya 3,3, kali 10 pangkat min 5, dikalikan 1000. Nah, seperti soal-soal sebelumnya, kita bisa mengalikan 1000 dengan 3,3. Ya, 1000 dikalikan 3,3 berarti 3300. Ya, ditulis ulang. 1,1 tambah 3300. Nah, sisanya 10 pangkat min 5. Itu yang belum dikerjakan. Nah, karena tinggal 3300 dikalikan 10 pangkat min 5, nah, kita buat lagi seperti soal-soal sebelumnya. 3300 ada di belakang, ya. Koma di depan, kita cari ada berapa 0 antara koma dengan 3300 ini. Berangkat dari paling belakang, bergerak 5 kali, ya ini 10 pangkat min 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ternyata cuma butuh 1 saja. Ya. Kalau ditulis ulang, berarti 1 buka kurung, 1 tambah 0,033 ya. Nolnya ada 1 di sini. 2 0 belakang kita hapus saja, kita hiraukan.
1 tambah 0,0033. Berarti yang di dalam kurung hasilnya jadi 1,033. Nah, kita kalikan sama yang di luar. 1 kali 1,033 berarti volume akhir dari besi ini ketika dipanaskan jadinya 1,033 meter kubik. Kita ke bimetal. Bimetal merupakan dua logam yang berbeda jenis ya. Jadi gambar ini kalian bisa lihat ini ada metal A, ada metal B, logam A dan logam B yang digabung, saling digabungkan, dikelingkan, bahasa Indonesianya ya, dikelingkan menjadi satu ya. Jadi mereka dijadikan satu. Ini harus diingat bahwa kedua logam ini adalah logam yang berbeda. Misalnya mungkin yang A itu aluminium, yang B itu besi, tapi mereka saling digabungkan. Nah, karena kita membahas pemuaian, berarti kita harus memanaskan kedua ini. Dipanaskan, kalian bisa lihat dari gambar setelah dipanaskan. Nah, ternyata bimetal ini ya, metal A dan B ini melengkung ketika dipanaskan. Nah, fenomena ini bisa terjadi jika ya bimetal itu akan melengkung ke arah logam yang koefisien muanya lebih kecil. Ya, jadi kalau kalian lihat di sini, ini ada bimetal yang bengkok ke atas ya, dia naik ke atas. Kita lihat lagi, yang di atas itu A, yang di bawah itu B. Kita lihat pengertiannya, bimetal akan melengkung ke arah koefisien yang kecil. Ya, dia melengkung ke atas. Di atas itu adalah A. Berarti koefisien A, ya koefisiennya ini koefisien muai panjang, lebih kecil daripada koefisien B. Ya. Yang A ini yang kecil, yang B itu yang besar. Ya. Kalau dituliskan A ini kecil, yang B ini yang besar. Nah, seperti itu. Apakah selalu ke atas? Tentu saja tidak, ya. Tergantung koefisiennya. Kalau memang yang bawah itu koefisiennya kecil, maka nanti bimetalnya akan melengkung ke bawah, ya, ke arah yang kecil. Kita lihat contoh soal yang ini. Ada gambar, ada tabel. Nah, kita pilih mana gambar yang betul, ya, sesuai dengan tabelnya. Kita lihat dari gambar nomor 1. Ada besi dengan kuningan, ya. Ada besi dengan kuningan. Dari angka kita bisa lihat ternyata si besi itu yang kecil. Ya, besi itu adalah yang kecil, lebih kecil dari kuningan. Berarti bisa disimpulkan bahwa harusnya bimetalnya itu melengkung ke arah besi, ke arah yang kecil. Nah, besi karena ada di atas berarti dia melengkung ke atas. Gambar nomor 1 sudah betul. Kita lanjut ke gambar nomor 2. Gambar nomor 2 itu membandingkan antara kuningan dengan tembaga. Dari tabel kita bisa lihat kuningan 19, tembaga 17. Kita bisa lihat, oh ternyata tembaga yang lebih kecil dari kuningan ya. Tembaga lebih kecil daripada kuningan. Berarti karena tembaga ada di bawah, harusnya bimetal akan melengkung ke bawah. Nah, jadi gambar nomor 2 sudah betul. Lanjut ke yang ketiga. Antara aluminium dengan besi. Aluminium dengan besi. Aluminium 26, besi 12. Dari sini kita bisa lihat, dari angka, besi itu lebih kecil. Seharusnya bimetal itu akan melengkung ke arah yang kecil, ke arah si besi ya. Berarti akan melengkung ke bawah. Nah, dari sini kita tahu, oh gambarnya salah. Yang terakhir, antara aluminium dengan kuningan. Kita lihat dari angka bahwa aluminium dengan kuningan yang kecil ya.
kuningan yang kecil. Berarti harusnya bimetal melengkung ke arah yang kecil, melengkung ke arah kuningan. Kuningan ada di atas, ya berarti gambarnya salah. Dari sini kita tahu bahwa gambar yang betul dari soal ini adalah 1 dan 2. Seperti ini untuk bimetal ya. Bimetal tidak ada rumus, kalian hanya melihat saja. Benar nggak ya gambarnya, melengkungnya ya. Jadi harus diingat bahwa bimetal itu adalah kelengkungan logam ke arah koefisien yang lebih kecil.